Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-148 tahun ini. Kita ada 4 alert, tapi perlu berhati-hati. Karena kemarin setelah after market close, tentu marketnya banyak saham yang ekstrim, tentu banyak yang profit taking. Nah, ini perlu kita waspadai apakah penghujungnya menjadi uptrust. Oke, nanti yang pengen belajar apa itu uptrust, volume Wyckoff method, volume price analysis nanti kita sediakan ya. Hari ini HSG ada opening gap up kalau nggak salah Bapak Ibu, lalu dia naik tinggi, turun, lalu melemah ya, mulai supply-nya masuk nih, ciri-ciri masuk ini. Tapi tetap juga dia opening ditutupnya positif 0,27, jadi catatannya perlu kita ingat kembali untuk HSG-nya atau kompositnya positif 0,27 dalam rotasi sahamnya. Oke. Menariknya Bapak Ibu, asingnya. Ya, jadi asingnya faktanya masuk 1,2 triliun. Ini faktanya, dan total value-nya di atas 10 triliun, yaitu 14 triliun. Itu faktanya. Asingnya masuk di mana? Besarnya di BBRI, BBCA, dan Bank Mandiri. Ya, jadi saham saya di BBRI waktu saya beli 4.100, sekarang sudah royo-royo ya. Enak gitu. Ada juga ASI, kemarin juga ASI sudah kita buat analisa top 4 and 5-nya, nampaknya belum berubah juga, tinggal tambah INDF. Nanti apakah kita perlu tambah, dilihat nanti. Nah, sektor penopangnya adalah energi, financial, dan properti. Oke, jadi agak dilema juga ini. Candlenya nanti juga kita akan baca nanti detail ya, Bapak Ibu. Sepertinya memang harus ada koreksi karena ISG naiknya berturut-turut. Nanti kita bahas. Sementara di net sell-nya tidak terlalu signifikan, hanya Goto yang paling besar net sell-nya di 46,90. Ya, sisanya juga tidak terlalu signifikan ya. Saya justru banyak pengennya buy on weakness gitu. Nah, alertnya ada Benga, Breeze, Paket Air, Pani. Dari beberapa saya lihat, ya ini mereka kena, kan terkirim secara sekuensial ya, Bapak Ibu. Jam 10 ini mereka sudah alert. Dan saya lihat ya seperti biasa, kalau sahamnya sekuensial begini, dia alertnya pagi-pagi, ya bisa jadi sorenya diguyur, atau memang ada profit taking nunggu kalau begitu naik pagi-pagi, dia akan diguyur hingga perlu dianalisa kembali alert robotnya. Kayaknya dia akan menggunakan machine learning, dia tidak punya intuisi. Jadi kalau udah keluar ya sudah, memang dibuat sistematisnya, dia tidak bisa memperbaiki karena datanya kan berubah. Tapi pada saat dia keluar, potensinya bagus gitu. Oke, itu dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses nanti, bisa juga besok terima rekomendasi dari mesin learningnya selama market buka. Dengan mengakses Telegram botnya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu scan QR saja di sini. Nanti juga Bapak Ibu silakan join ke Telegram channelnya. Ini untuk umum, silakan join. Nanti di situ biasanya saya update informasi apa yang perlu disampaikan, atau kalau saya buat tutorial saya juga sampaikan di sana. Websitenya ada, Instagram dan sosial medianya ada juga, silahkan di follow, nanti insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat informasi yang disampaikan. Oke, kita baca disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, jangan saya akan sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu, kadang-kadang triknya banyak lah ya, tapi intinya Bapak Ibu nanti jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin style trading kita berbeda, psikologi kita berbeda, pengalaman di pasar saham berbeda, maksimum pen level kita berbeda, capital kita berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja, kalau menonton video ini, jadikan sebagai second opinion. Lagi-lagi saya ingatkan, seperti dulu waktu saya belajar, saya disampaikan jangan pernah percaya dengan analisa saham siapapun, apalagi robot. Ya, tapi belajar boleh dari siapapun, dari buku, dari guru, dari teman, dari YouTube, dari manapun boleh baca, boleh belajar. Tapi dipercaya jangan, hanya boleh percaya dengan analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. Caranya bagaimana? Saya selalu ingatkan, tidak ada cara lain, adalah belajar. Caranya belajar analisa sendiri, berlatih, practice make perfect ya. Berlatih, hanya itu. Latihan terus menganalisa market tiap hari bila perlu. Insya Allah lama-lama nanti akan terbentuk Bapak Ibu bagaimana cara membaca market. Jadi kalau chartnya itu sudah ribuan atau jutaan lah, kalau udah 18 tahun Bapak Ibu melihat chart setiap hari, mudah-mudahan begitu melihat akan tahu apa sih yang terjadi di market gitu ya. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan,
Kalau dalam trading itu wajib punya trading plan. Bapak Ibu kalau mau trading tidak punya trading plan itu gampang terpleset ke gambling ya. Jadi terapkan juga money management yang baik supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan di market. Oke. Untuk yang berminat belajar volume price analysis atau Wyckoff yang tadi saya sampaikan ada Aptras, seri-seri Aptras, Bapak Ibu bisa ikut nanti workshopnya, tapi untuk batch 11-nya sudah full. Kita akan adakan Sabtu ini. Di kelas kita akan workshop bareng, kita akan ada worksheet-nya, tinggal Bapak Ibu tinggal membawa pensil penggaris yang peserta ini. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa bikin online, karena workshop kan harus praktek sesuatu di kelas. Bagaimana caranya kalau mengerjakannya online-nya susah. Oke, jadi kalau untuk yang mau online, Bapak Ibu tonton saya tutorialnya yang ada di YouTube ya, channel YouTube ini. Untuk batch 11 masih ada sisa satu ya. Bapak Ibu tinggal satu, tanggal nanti kita adakan di tanggal 31 Agustus. Lalu nanti batch berikutnya kita mungkin ada 3 bulan setelah ini baru kita bisa ngadain. Jadi kalau Bapak Ibu memang masih timbang-timbang bisa tunggu nanti, tapi kalau waktunya daripada nunggu 3 bulan masih ada satu di sini. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, mari kita lakukan analisanya. Kita sekarang sudah berada di Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini dari deskripsi yang ada di link yang ada di deskripsi video atau scan QR ini ya, Bapak Ibu. Scan QR ini ada QR code. Bapak Ibu bisa scan, nanti dia akan memberikan linknya. Lalu saya menggunakan ini yang saya gerakkan adalah Telegram untuk desktop. Installnya di PC Windows. Bapak Ibu bisa cari aja di Google Telegram desktop, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Asal sudah punya akun Telegram, Bapak Ibu bisa join akses Telegram botnya. Nanti selain menerima big data analysis, machine learning, Bapak Ibu juga bisa lakukan analisa dengan merequest chart ke botnya ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu ikuti. Jadi begitu saya cerita menganalisa, Bapak Ibu ikutin nih, dengarin. Begitu saya ketik perintahnya, Bapak Ibu ikutin. Nanti lama-lama dengan begitu, lama-lama praktis, Bapak Ibu insya Allah bisa juga menganalisa market. Oke, pertama kita, Bapak Ibu yang pertama join robot, menggunakan robot, Bapak Ibu ketik saja help. Di sini adalah list perintah yang tersedia. Kita akan lakukan beberapa saham-saham ini semaksimal mungkin karena keterbatasan waktu, tentu tidak semua. Kita mulai PPA, PIP, untuk foreign flow, SBG atau rotasi saham, lalu ada dominance ratio, kan, lalu ada PCM ya. Untuk Sanki, untuk screening Bapak Ibu mencari saham-saham yang direkomendasikan menggunakan end of day, bisa pakai perintah SCR ya, untuk extreme juga bisa, untuk chart weekly, monthly juga ada, rotasi saham menggunakan sektor juga ada di sini. Nah, untuk mempelajari itu kan kita perintah harus tahu juga apa sih maksudnya. Bapak Ibu bisa belajar di sini, ada tutorialnya sudah ada apa itu PPA chart. Nanti kita lakukan request perintah PPA, tentu ada ininya, ada tutorialnya. Lalu yang tadi saya sampaikan ada volume price analysis. Nah, Bapak Ibu bisa tonton di sini. Bagi yang tidak bisa mengikuti workshop, mungkin berada di Lampung atau berada di Jayapura, berada di Makassar, kan jauh tuh, biaya ongkosnya lebih mahal daripada biaya workshopnya. Workshopnya nggak seberapa, tapi ongkos sama akomodasinya mahal. Ini belajar sinyal-sinyal PPA, nanti dalam chat PPA itu bisa ada. Atau Bapak Ibu yang menerima alert, bingung apa sih itu alertnya, Bapak Ibu bisa tonton nih ya, ini YouTube-nya nih. Introduction Bob Dale Kwan itu kan Bapak Ibu bisa sudah dijelaskan di dalamnya. Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan analisa. Yang kita lakukan pertama kali dalam melakukan analisa after market close adalah kita cek dulu alertnya. Apa saja alertnya yang sudah muncul. Untuk tanggal 21 mulai BNGA, Breeze, Vikita Air, dan Penny ya. Nanti kita akan lihat. Kita akan analisa satu yang lengkap. Sisanya akan analisa singkat supaya cepat. Berikutnya kita akan cek juga Rekom. Nah, Rekom ini adalah screening saham juga, tapi dia menggunakan end of day. Beda dengan machine learning ya. Nah, di sini dia menggunakan end of day. Kita cek datanya tanggal 21. Nah, saham-saham beberapa saham hasil screening dari volume price adalah Antam, indikasi melemah. Memang doanya Antam ini koreksi dulu ya, karena ada tutorialnya. Kalau nggak koreksi saya nggak dapat pula order barang yang murah. Jadi Antam ini sebagian orang berdoa supaya dia naik. Nah, saya berdoa supaya turun karena masih punya cash. Yang punya cash tentu doanya turun dulu supaya dapat diskon. BBNI weakness juga, dia sudah naik. Kemana BBRI ini Bapak Ibu? Dari saya tadi nunggu-nunggu ada alertnya juga, tidak ada ternyata. Dia bullish sign. Dari kemarin sudah saya antisipasi karena asingnya masuk besar di BBRI.
Bang ini juga ada ledakan volume dan kalau nggak salah ada alert juga Bang Neo. BNG ada alert hari ini ya, jadi mungkin kita akan bahas nanti kalau dia PKTR. Jadi ada alert tapi melemah. Unilever nih, sedih sekali Unilever ya, itu sahamnya Lo Keng Hong. Saya ingat tuh Lo Keng Hong dulu cerita, Pak Lo Keng Hong, kalau bangun tidur ada produknya, kita gosok gigi, lihat siapa ada produksinya enggak. Kita kan tiap hari gosok gigi, maka kita pegang sahamnya katanya. Sekarang sahamnya nyungsep. Oke, BDT, BNG buy ya. Ini sekarang mention sell. Pani buy, ini ada alert Pani. BRMS menarik juga nih bahwa ada buy. Lalu kita lihat untuk price action dari buku Steve Nissen. Avia, bearish, BBRI ya ini. Jadi BBRI menarik Bapak Ibu, cuma ada gapnya. Jadi dia biasanya akan turun dulu ini nutup gap mudah-mudahan. Saya berharap hari ini turun dulu. Enggak, malah naik dia. Kemarin kan ledakan volume. MBA bearish, Messi, ya Wifi bearish ya. Nah, Rocket Jet ada Pani, juga dia Pani ini Pantai Indah Kapuk ya. Lalu PWS ada BNGA, ada Pani juga, dua-dua ada alert. Lalu Golden Coast ada Energi SMA. Energi ini bisa dipantau Bapak Ibu. Saya kemarin sempat gatal ya tangannya waktu beli di 200, di bawah 200 tuh pengen beli. Ya saya paham juga lah kan saya kerja di oil company juga. Paham. Dead cross tidak ada. Nah, ini BBRI, dia ada gap up. Saya nggak jual, nggak beli karena kemarin belinya di 4100 pas lagi SC panik. Nah, BNGA ini menarik dibahas, dia break up. Pani juga nanti kita. Oke, kita cek juga SCR Vibu, saham yang meledak volumenya. Ali kemarin ledakan volume ya. Ada saya buat dulu, Bapak Ibu silakan join ke Telegram channelnya. Mana Pani? Ini BBTN. Mana? Nggak ada di sini ya, nggak saya posting. Untuk ini, bukan Pani, apa namanya, Ali. Dia ledakan volume. Oke, kita cek dengan setelah ledakan volume, kita nanti bahas BNG aja lah ya, Pak. Saya nggak punya BNG, saya punya BBRI, lalu saya punya BRIS. Gitu, BRIS. Oke, sekarang kita cek dengan Oke, apa di sini? Kita cek setelah itu kita ada SCR ekstrim. Kita mau cari saham-saham yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim jangan dipaksa hajar kanan, dia tunggu aja koreksi. Misalnya di sini Antam ya. Jadi doa Antam ini karena dia masih ekstrim grade supaya dia segera turun dulu lah. Dia ambil dulu order saya itu, banyak order belum dibeli sama diambil sama Antam. Bank Mandiri sudah ekstrim grade, ATT koreksi juga. Lalu kita lihat mana yang kita kenal-kenal nih. Ya itulah ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat SCR Panic. Weekly-nya Bapak Ibu cek sendiri ya. SCR WW ekstrim dulu. Yang saham-saham yang sudah ekstrim weekly-nya, sudah ekstrim yang perlu berbahaya ini Bapak Ibu. Ya tidak ada yang kita kenal ya. Maksudnya saya nggak main saham-saham yang kecil-kecil gitu loh. Ini banyak-banyak saham yang kena suspend dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut dengan SCR Panic. SCR Panic adalah melakukan screening saham-saham yang rotasi bintang, ya, Kompas 100 Daily Star Rotation, yang berada di zona panic. Tujuannya adalah mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Nah, kita biasanya saya cari sahamnya alert, tapi dia berada di zona panic ya. Ada nggak contohnya di sini? Sahamnya alert, tapi berada di zona panic. Ada nggak? Mudah-mudahan beruntung kita ada. Oh, nggak ada ya. Maaf kalau terlewatkan. Mungkin ada, tapi karena saya harus buru-buru. Tidak kelihatan ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cek-cek sendiri-sendiri. Jadi cek aja satu-satu gitu. Lalu kita lihat juga SCR Hope. Ini adalah kita melakukan screening saham. Saham-saham yang sudah Hope siap bergerak ke grid. Nah, ini MCN ya, Bapak Ibu. Mungkin dia dari Hope ke grid. Kita lihat ya, Star MNCN. Dia turun nih, jadi MCN ini turun. Oh, dia masuk ya, Bapak Ibu. Kemarin habis main terbeli Hope, dia tetap masuk ke sana. Tanggalnya 21 udah benar ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat mulai analisa dulu. Kita akan mulai melakukan analisa, yaitu composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi screeningnya cukup sampai situ. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri kalau mau lebih detail. Saat ini composite berada di zona grid ya. Jadi kita masih
dia belum ekstrim, walaupun dia sudah membentuk high, dia koreksi sedikit mungkin perlu nanti supaya tidak terlalu terjadi ekstrim greed. Kalau ekstrim greed berbahaya ya. Nah, beli sahamnya biasanya saya nunggu dia extreme fear kalau mau nge-swing. Kita lihat dengan star C0. Nah, ini rotasi bintang, ya rotasi saham lah, tapi ini untuk 0 itu adalah sektoral. Sektoralnya dia ada sektor 1 sampai sektor 11, mulai dari basic sampai tekno, bukan tekno, transportasi ya, trans ya. Kalau kita lihat dengan catatan kompositnya bergerak positif 0,3 kalau nggak salah ya, 0,3 atau 0,2. Jadi secara relatif beberapa saham tampak melemah ya, seperti properti melemah karena kompositnya menguat. Nah, yang signifikan menguat itu cyclical. Jadi cyclical ini adalah saham yang outperform. Kalau kita lihat energi aja secara relatif terhadap komposit dia melemah ya. Ya, ini justru praktis yang hanya menguat adalah cyclical nomor 2. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa cek nomor 2-nya apa. Lihat star C nomor 2 gitu. Setelah lihat sektoralnya, oh nomor 2 outperform. Nah, di sini cyclicalnya outperform. Kita lihat ada MNCN, ada SMA yang mulai bottom, MAPI yang bergerak gitulah. MAPA nih, MAPA bisa perhatikan dengan pusat rotasi sektor nomor 2 composite. Berikutnya kita lihat dengan VPA weekly composite. Nah, ini perlu berhati-hati kalau udah step all time high, kita perlu berhati-hati. Nah, hari ini masih hari Rabu, sinyalnya tidak ada, volumenya less than average ya. Jadi mulai naik dia, volumenya mulai meningkat. Di sini memang kita lihat agak terjadi kegalauan ya. Dia akumulasi, distribusi, akumulasi, distribusi. Kita menunggu sampai hari Jumat, tapi sekarang ini ya dia membentuk all time high masih. Yang penting dia sampai Minggu dan minggu kedua atau nanti close berhasil di atas dan tidak balik lagi ke bawah. Kalau balik ke bawah ini mungkin menjadi uptrust. Oh, itu berbahaya lah. Kita belum tahu karena kita untuk weekly kita harus menunggu hari Jumat baru volumenya valid ya. Sampai sekarang faktanya dia all time high itu tidak terbantahkan. Hanya saja memang volumenya dan dia spreadnya mengatakan below average karena ada yang volatilitasnya tinggi nih. Volumenya belum ya Bapak Ibu, dan di sini ciri-ciri dia masih belum signifikan, tapi kita harus tetap menunggu hari Jumat. Kita lihat dengan VPA composite, langsung aja ke daily-nya lah biar cepat. Nah, ini dia berhati-hati ya Bapak Ibu, sinyalnya tidak ada, volumenya besar, jadi dia sempat naik, tetapi ada tune ya. Yang ikut workshop kemarin trading as a business, saya sudah jelaskan sedetail-detailnya apa yang itu dengan Chun. Nah, ini ada Chun dan candlenya spreadnya lower. Jadi ini Bapak Ibu nanti pattern begini kita akan pelajari di volume price analysis ya. Jadi ini ciri-cirinya volumenya besar, ada Chun dan spreadnya volumenya spreadnya di bawah rata-rata dan close-nya di lower side. Kayak ada Chun dia. Oke, volumenya sudah meningkat. Dia sempat terjadi akumulasi baru hari ini distribusi. Tapi kita lihat tadi nggak dibanting ya. Memang turun aja gara-gara ada opening gap up nih, ada gap di sini, ada gap di sini. Itu yang wajib kita waspadai. Kalau mau lebih waspada di sini ada gap. Jangan lupakan itu. Sekarang kita akan lihat dengan sahamnya. Ya, kita akan mulai saja. Atau kita bikin analisa singkat semualah. Sekarang kita akan lihat portfolio volatility map. Saham yang alert adalah BNGA, spasi BRIS, spasi VKTR. Nah, ini mobil listrik dari grup Akri dan Pani, Pantai Indah. Oke. Nah, ini adalah chart namanya volatility map. Jadi kita dari sini tahu semua saham yang alert dari hari ini untuk data 12 bulan dia sudah outperform terhadap komposit yang juga daily average return-nya 12 bulan sudah positif. Paling untuk investasi yang volatilitasnya rendah adalah BNGA. Menarik ini kalau dipegang ini santai ya Bapak Ibu. Kedua adalah BRIS. Yang paling volatilitasnya tinggi adalah VKTR. Tapi return-nya sekarang dia
lagi rendah. Jadi dalam 12 bulan mungkin dia dekat-dekat bottom atau sideways dia Bapak Ibu. Volatilitasnya tinggi nih kita air nih. Lalu pani nih, high risk high return pani nih Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan korelasi. Perintahnya adalah PCM. Bapak Ibu ketik saja HUB. Cari tutorial tentang PCM kalau belum paham tentang Portfolio Correlation Map. Yang sudah ikut workshop tentu mereka paham karena dibahas detail juga bagaimana memanage portofolio dengan risk yang kecil. Kita mengukur namanya risk exposure dengan perintah PCM. Oke, ini adalah correlation map untuk saham-saham yang ada. Artinya mayoritas saham-saham di sini korelasinya tinggi ya. Misalnya BNGA dengan BRIS itu 0,71. Wah, ini bahaya nih ya Bapak Ibu. Karena saya sudah punya BRIS. Nanti kalaupun mau Bapak Ibu sudah punya BRIS mau masuk ke BNGA, lotnya jangan besar-besar. Misalnya biasanya Bapak Ibu masuk 10 juta nih. BRIS masuk 10 juta, saham lain itu udah dibagi-bagi 10 juta. Nah, karena dia 0,7 masuknya mungkin setengah dari 10 juta, masuknya cuma 5 juta. Jadi risknya kecil. Oke. Juga dengan pani nih. Fikita Air ya BRIS, kalau punya BRIS boleh masuk Fikita Air atau punya pani boleh masuk Fikita Air. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pembahasan saham BNGA ya. Ini saya kalau lihat tadi ledakan volumenya pani ya, tapi saya tidak terbiasa dengan pani ini. Pani ini kapuk ini tidak terbiasa membahasnya, tapi mungkin yang lainnya paham. Saya bahas BNGA saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cek dengan alert BNGA. Yang mau bahas pani silahkan, karena saya lihat kemarin beberapa kali itu pani itu ledakan volume dan sejak masuk Kompas 100 dia baru ada alertnya. Alert BNGA kita cek dulu. Nah, setiap saham kalau dia di dalam Kompas 100 pasti kalau dia memang ada ya dia bisa dicek ya. Oke, BNGA ini fresh. Jadi Bapak Ibu yang bilang, Pak Roy, saya lagi mencari saham yang alertnya fresh. Nah, ini BNGA. Sejak tahun 2001 dia tidak ada alert karena dia sempat keluar dari Kompas 100. Lalu kemarin masuk lagi BNGA ke dalam bulan Agustus masuk lagi. Jadinya dia fresh. Mungkin saat dia di luar Kompas 100 ada juga gitu. Tapi robot tidak mencatatnya, karena dia di luar Kompas 100. Oke. Sekarang kita cek dengan Speedo BNGA. Jadi setelah kita cek alert, Bapak Ibu cek speedometernya, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BNGA. Ini adalah rotasi ya saham. BNGA kalau kita lihat dia berputar-putar, daily-nya di zona grid. Sekarang dia hari ini dia menguat relatif terhadap kompositnya. Bapak Ibu dia bergerak ke kanan. Sekarang kita cek dengan W Star BNGA. Kalau dia berputar-putar begitu, siklusnya nggak jelas, kita lihat weekly-nya. Weekly-nya saat ini bottoming berada di zona panic. Mudah-mudahan dia menguat, serah ke sana. Nah, kalau udah crossing daerah ini bisa dipantau dia Bapak Ibu ya. Weekly-nya mudah-mudahan dia bergerak. Sampai nanti kalau udah crossing melewati garis ini, itulah saatnya kita untuk profit taking. Mudah-mudahan dia respect terhadap siklusnya. Sekali lagi kita cek dengan VPA monthly BNGA. Monthly-nya udah selesai bottoming-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau lihat dia itu kemarin sempat all time high ini. Kalau lihat pattern-nya ya dia kalau kita pegang mau masuk lagi, ini kan dia kemarin naik tinggi ya. Dia harus ada koreksi. Karena sudah terlalu greedy, dia turun ke bawah. Dia belum koreksi di monthly-nya. Dia koreksi 2 bulan, baru sekarang dia mulai beranjak naik. Oke, spreadnya kecil-kecil. Jadi kalau kena 220 ini yang mau main cepat bisa jual dulu lah Bapak Ibu. 2220 karena lihat perbedaan pattern-nya ya. Oke, ini dia selling climax-nya di sini monthly nih mainnya tinggi nih. Bapak Ibu kita nggak bisa lihat ke sana karena sudah di bawah tahun 2013. Itu monthly-nya seperti itu. Kita VPA weekly BNGA. Kita lihat pattern saja, nggak trading di monthly. Nah, begini. Jadi dia sudah bullish Bapak Ibu, dia keluar dari Kompas 100, sempat dia reakumulasi, naiknya cepat, dia akan balik lagi ke zona ini. Oke. Dia turun ke bawah, ini ada gap.
Nah, kalau begini patternnya wajib pasang stop loss di 1625 kurang 2 tick. Kenapa? Kalau dia ini kan ini rally, base rally. Dia tes kembali ke zona demand. Sekarang dia coba. Kalau seandainya jebol, seandainya ya. Dia tidak simetri memang. Ini kita bisa anggap ini adalah head-nya. Ini adalah head-nya. Kalau ini walaupun tidak simetri, kalau dia menjadi shoulder, kalau dia turun lagi ke bawah, break 1625, maka kita bisa anggap ini headnya, ini shoulder, maka dia bisa turun ke bawah nih. Maka selesai nih aku distribusi, marking down, second chance to sell. Ini karena ada gap, maka dia kejar ke atas. Jadi kalau gapnya tutup, dia turun ke bawah, berhati-hati. Jadi kalau mau main cepat juga, kalau gap dipaksa push ke atas, 2220 nih yang punya barang amankan dulu lah ya Bapak Ibu. Sisanya baru dilihatkan lihat profit run. Cuman daripada berpikir oh dia sampai ke atas ada profitnya, pikirkan aja lah bawah ini stop lossnya, risknya harus dihitung. Hari Rabu dia mengatakan volumenya di bawah rata-rata, ya wajar ya Bapak Ibu kalau walaupun ini sudah meningkat. Ini sudah up volume ya. Jadi kalau dari price volumenya dia bagus pula. Walaupun dia masih hari Rabu, tapi volumenya sudah lebih tinggi dari minggu kemarin, mungkin dia bisa tinggi close di atasnya. Oke, jadi patternnya ini karena ada gap, dan kita punya 2220, itu dulu. Kalau itu bisa break kan nggak apa-apa, profit setengah, atau profit 30%, 20% jual dulu, sisanya lihat profit run. Dia akan membentuk all time, nggak tahu dia all time high atau enggak, tapi dia akan dari tadi siklus 2013, dia memakan tertinggi nih sekarang. Kalau saya nggak terlalu berminat beli di sini karena dia sudah naik tinggi. Saya berminatnya belinya kalau saham-saham dia jatuh sampai ke 900 lah gitu. Nggak apa-apa, perlu juga membahas aftermarket close saham-saham yang sudah tinggi. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menaikkan stop loss. Tapi stop lossnya tadi kita akan naikkan kalau di daily. VPA, BNGA. Nah sekarang dia ada alert. Kemarin dia keluar. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita main di daily, ini adalah siklus marking up. Ini ada siklus distribusi. Ini the best time for buying di sinilah. The best time for selling. Dia turun. Dia coba memberikan second chance untuk sell. Untuk sell baru dia turun. Ini adalah selling climax ya. Auto reaction secondary test. Dia tidak tes lagi di bawah. Dia low, high, high, low, high, high. Langsung membentuk pattern. Di sini break. The best time for selling. Buying ya. Jadi dia kasih kesempatan untuk buy. Bahkan dia turun dulu. Untuk membentuk low, high, low di pattern yang lebih besar. Jadi pattern weekly lah mungkin itu. Nah di pattern weekly nanti ini menjadi low, ini menjadi high, ini menjadi high low. Dia sudah jadi pattern besarnya di weekly higher high. Oke, dia break ya Bapak Ibu. Kalau dia udah break berarti kita bisa menaikkan stop loss. Stop lossnya berarti di daily-nya 1730 SL sama dengan 1730 kurang 2 tick, 1 tick itu 5 berarti 1720 ya. Dapatnya dari mana? Ini kurang 2 tick. Volumenya meledak, bukan meledak, membesar. Ini juga membesar, dia konvergen. Di sini, ini menarik ini Bapak Ibu ya. Dia tidak signifikan Bapak Ibu. Baru hari ini belum ada ramping up lah, belum ada kelihatan ramping up seperti ini ya. Walaupun sahamnya sudah naik, tapi ini tidak jadi ramping up. Agak tricky untuk menaruh profit taking kita di sini bisa ya ini ya. Ini atau di sini. Nah, ini tingginya berapa? Jadi mulai di tinggi ini kita mulai sell on strength ke atas. Ya karena ini disebut sell under candle, dua candlenya adalah merah, berarti penuh supply di sini. Ya, jadi itulah dulu lihat Bapak Ibu ya, stop lossnya tadi sudah. Sekarang kita lihat dengan VBP. Ya, lihat dulu evol BNGA yang sudah punya yang baru masuk di bulan Juni, ini stop loss sudah bisa dinaikkan. Dia tidak ledakan volume. Jadi volumenya cuma segini. Jadi dia break ya, ini tinggi ini. Di antara dua tinggi ini kita cari swing low-nya adalah ini. Di bawah ini 2 tick kita pasang stop loss. Jadi ini adalah SL ya, di bawah 2 tick swing low ini. Begitu menaikkan stop loss. Ini ada gap jelas sekali, dia akan tutup biasanya. Baru setelah itu bisa jadi turun ke bawah setelah tutup gap. Kita lihat VBP, weekly BNGA, kita lihat dulu weekly-nya untuk menentukan target tadi benar nggak profit taking. Aduh nggak kelihatannya, jadi targetnya itu
kan ini rally, base, rally, drop langsung dia. Nah, biasanya yang daerah base ini akan dites kembali. Kalau dia nggak kuat, dia akan turun. Sideways turun lah gitu. Karena ini base, ini adalah zona supply, orang yang beli di sini nyangkut dan belum sempat keluar karena dia ada gap gitu. Gapnya bisa ditutup dulu. Oke, dia bisa turun dan di sini bisa terjadi sideways lagi karena kita punya zona demand ya, menahan. Kalau dia jebol, maka strukturnya lengkap lah. Kita lihat daily-nya, VBP, BNGA. Saya nggak berani main salah. VBP, BNGA. Kalau begini bentuknya nggak berani tinggi-tinggi lah Bapak Ibu. Ini yang saya tadi sampaikan ya. Ini ada sell mother candle. Kalau setinggi-tingginya tadi ini kena di atas ini tadi 2200 berapa 20, kita akan jual. Nah, ini ada gap. Ya, mungkin dia akan tutup. Tapi begitu dia tutup, ini kena supply. Nah, dia akan naik susah ini, naik ke atasnya karena ada supply-nya di sini. Supply-nya dari mana? Dari sini ya. Jadi orang-orang yang di sini ini nyangkut semua. Mereka mau exit tidak sempat karena ada gap. Tapi begitu ada kesempatan exit, mereka akan exit, supply-nya meningkat. Begitu supply meningkat, demand-nya harus lebih besar untuk naik ke atas. Sementara di atas ini full of supply kalau saya lihat ya Bapak Ibu. Ini supply-nya banyak. Jadi main aman aja lah di BNG. Kalau lihat daily-nya memang bottoming, lalu kita masih bisa naik ke atas. Jadi sell-nya kalau fast trade, yang penting profit dulu. Kalau memang sudah punya, bisa mulai cicil jual. Ini dulu lah, gap ini dulu dipikirkan bahwa itu biasanya mudah-mudahan nanti akan tutup. Oke, kita lihat dengan wave BNGA. Apakah banyak hajar kanan hari ini? Wave-nya sudah oke Bapak Ibu, dia low, high, high, low, higher, high ya. Untuk wave-nya sudah oke. Volumenya juga sudah tinggi dari volume merahnya, ini sudah oke juga. Hajar kanan terjadi 2 hari, ini Bapak Ibu hijau, berarti orang giri dia, hajar kanan. Kalau dalam workshop nanti, volume price analysis, kita akan bahas itu namanya intention. Ya, kita akan belajar namanya dalam Wyckoff disebut dengan intention. Ya, hajar kanan ini. Oke. Kita lihat dengan DOM BNGA. Mudah-mudahan datanya sudah. Aduh, dia belum. Nanti saya tambah ini ya, edit lagi, perbaiki dulu nih DOM BNGA harusnya sudah ada. Oke, kita cek dengan karena BNGA ini baru berubah kompas 100-nya. Dia harus diperbaiki dulu. Kita cek dengan foreign flow aja, PIF BNGA. Oke. Berikut ini adalah foreign flow untuk BNGA, Bank CMB Niaga. Jadi asingnya akumulasi sahamnya naik, di sini dia sideways, nggak jelas asingnya. Nah, ini asingnya distribusi. Dia net sell terus. Mulai di pertengahan Juni, harga sahamnya naik, asingnya tetap terus jualan. Jadi terjadi divergensi. Banyak saham-saham yang divergensi di sejak bulan Juni ya. Hari ini asingnya net buy 1,02 miliar, tapi dalam 5 hari disamkan atau kumulatif dia menjadi net sell minus 0,71 miliar. Dalam 20 hari ada minus 21,76 miliar, dalam 60 hari ada minus 94,86 miliar, dalam 100 hari ada minus 164,43, artinya dia net sell kalau minus ya. Oke, kita lihat dengan tren BNGA. Nah, BNGA ini Q2 dia EPS growth-nya 2,68 ya, Q on Q. Lalu dia kalau lihat valuasi ini ya pas lah jualnya fair value-nya ada sekitar 2.200 di sini nih fair value-nya ya Bapak Ibu 2.220-an. Mudah-mudahan sampai ke atas sana kalau melihat dia sekarang kita under value ada potensi upside-nya sekitar 15 10 sampai 15%. Lumayan kan? Kita cek dengan PWS untuk BNGA. Oke, ini adalah chart PWS, Pito Walusiwa, ada sinyal buy di EDX, lalu trennya sudah up, kita sudah terbentuk support kuat atau flower istilahnya. Sempat ada sell, sekarang menjadi buy lagi, volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya high, dan yang penting ini Bapak Ibu bisa catat akumulasi dan strong. Di sini menghijau sempat dia koreksi buying power buy-nya melemah, lalu hari ini power buy-nya menguat kembali menjadi 06,33. Oke, itu Bapak Ibu analisanya, Bapak Ibu bisa lakukan untuk saham yang lain juga atau saham yang berikut-berikut ini yang sisa alertnya kita akan bahas secara singkat karena waktunya terbatas. Bapak Ibu silahkan lakukan sendiri baik BRIS, PKTR dan Penny.
Tapi saya akan berikan juga tetap singkat saja 3, 4 atau 4 chart ya. Sekarang kita cek dengan breeze, alert breeze. Breeze ini hampir setiap bulan, jadi freshnya itu ya sudah ini ya, cuman melandai dia hampir berarti ya, kita lihatlah Bapak Ibu ya, ini bulan 6 ada 3 kali, bulan 7 ada 2 kali, ini bulan 8 mau penghujungnya ada sekali. Kita cek dengan Speedo breeze. Breeze, grid, apakah saya bisa menaikkan stop loss hari ini? Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star breeze, bagaimana rotasinya. Nanti saya akan lakukan analisa breeze untuk saya sendiri nanti setelah buat video. Dia melemah, ada penguatan, tapi ada koreksi 3-4 hari. Nah, hari ini relatif terhadap komposit dia ada penguatan sedikit, cuma tidak terlalu signifikan. Dia hampir bergerak sama dengan sektor finance-nya. Lalu kita cek dengan VPA breeze. Wah, dia sempat cucok atas, tapi kena supply-nya masuk ya. Biasanya ini kalau begini masuk lagi ke bawah, ada supply di sebelah kirinya. Sebelah kiri ada supply. Volumenya oke ya Bapak Ibu, cuman dia tidak berhasil close dengan di atas 2700. Artinya ini supply-nya masuk, sinyalnya jadi tidak ada. Volumenya besar, sepertinya dasar rata-rata, close-nya lower side, dia tidak ada sinyal PPA. Karena masalahnya juga di sini rata-rata lah seginilah ya, volumenya cuman kemarin dalam beberapa hari volumenya melemah, dia naik menguat, ini juga menguat. Sayangnya tidak close di atasnya, jadi dia tidak bisa membentuk new high ya. Dia untuk pattern low, high, high, low ini tidak valid, walaupun high-nya sudah membentuk high rise, tapi dia tidak valid karena tidak close di atasnya. Menurut saya ya, jadi masing-masing ada yang pakai high, ada yang pakai close. Kalau belum close berarti tidak bisa dipakai sebagai referensi ya, dia harus close di atas high-nya. Lalu kita lihat foreign flow, breeze. Breeze ini foreign flow-nya kayaknya meningkat terus ya. Oke, berikut ini adalah foreign flow untuk saham Bank Syariah Indonesia. Lihat di sini asingnya akumulasi sahamnya naiknya. Jadi asingnya itu sudah akumulasi jauh-jauh hari cukup besar. Dia sempat ada koreksi lalu naik. Nah, sekarang ini dia agak sideways, asingnya juga keluar masuk sedikit. Dalam hari ini dia masuk net buy asing 9,54 di breeze dalam 5 hari, akumulasi 7,53 di net buy, lalu dalam 20 hari ada 106,34 asing net buy kumulatif. Begitu juga meningkat dalam 60 hari menjadi net buy 435,72 miliar dalam 100 hari, turun sedikit dari 435 dalam 100 hari menjadi 418,28 miliar asingnya net buy. Tapi secara keseluruhan asingnya masih net buy lah ini Bapak Ibu ya. Mungkin sudah mulai ada yang profit taking atau masuknya mulai mengecil ya. Oke, berikutnya kita akan lihat saham kedua yang analisa singkat adalah VKTR. Alert VKTR ini kayaknya udah ya, kemarin tanggal 14 dia ada alert, sekarang ada alert lagi, masih anggaplah masih fresh. Kita cek dengan Speedo VKTR. Saya belum berani melirik ya, nanti kita pelajari dulu lah. Ini kalau dia grup Bakri, bandarnya juga dulu kalau megang grup Bakri ini agak-agak tidur nggak nyenyak nih. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star VKTR. Oh, dia melawan siklus nih Bapak Ibu. Sekarang baru mau mengikuti siklus benar-benar ke sana. Weekly-nya belum ada kayaknya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan VPA VKTR. Kita lihat dulu. Wah, nggak berani saya kalau bentuk saham begini ya. Ini yang bikin saya nggak berani tuh. Ada di bentuk begini nih, bandarnya jahanam ini. Sama seperti di VKTR. Lalu Archie itu yang kemarin ada keluar ya. Ini berbahaya. Nggak berani lah kalau bentuk-bentuk begini, ini pasti ada yang memainkan ini. Volumenya juga tidak signifikan. Oke, kita lihat sekarang foreign flow VKTR. Apakah asingnya masuk di VKTR teknologi mobilitas? Enggak ya Bapak Ibu, kecil-kecil saja. Jadi
memang hari ini buy kecil 0,13 miliar, dalam 5 hari dia net sell minus 1 miliar distribusi, dalam 20 hari minus 2,6 miliar distribusi, dalam 60 hari ada distribusi 6 miliar, artinya dalam 10 hari 1 miliar lah. Dalam 10 hari 1 miliar keluar terus, dan 100 hari ada 7 miliar. Kecil saja ini Bapak Ibu. Saya juga nggak berani lah pegang PKTR. Tapi bagi yang punya belum bisa menaikkan stop loss, masih tetap ada stop loss di sini karena dia tidak berhasil close di atasnya Bapak Ibu. Jangan hajar kanan dulu. Stop lossnya dijaga. Sekarang kita cek dengan Pani ya. Alert Pani. Terakhir nih Pani, mudah-mudahan tidak salah. Alert Pani. Pani dia alert pertama bukan karena dia sebelumnya tidak ada, tapi karena sebelumnya dia belum masuk Kompas 100. Jadi ini alasan teknis saja lah, alasan machine learning saja, dia baru diolah dimasukkan. Kita cek, maka kita harus analisa. Kita cek dengan Speedo Pani. Nanti Bapak Ibu silakan analisa dengan detail seperti tadi analisa itu ya. BNGA grid artinya demand yang lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star Pani. Star Pani. Pantai Indah Kapuk itu masuk ini ya, proyek strategis nasional. Dia melemah kemarin, tapi hari ini menguat sangat signifikan juga karena dia, kenapa bisa dari begini? Karena ledakan volume juga dia. Oke, kita cek dengan VPA Pani. Dia ledakan volume. Mari kita bahas ledakan volumenya. Ya, ini dia sideways nge-swing ini cocoknya, tapi akhirnya dia break juga, Bapak Ibu. Silakan cek weekly-nya. Volumenya meledak, tetapi dia ada chun dan climax. Dia naik ke atas, ada yang profit taking. Ada chun ya, chun itu indikasi memang ada yang nahan, naik, tapi ada yang supply. Maka volumenya meledak, disebut dengan surge volume. Harus cek weekly-nya nih. VPA weekly Pani. Saya nggak berani ngomong banyak karena nggak punya. Kalau melihat weekly-nya justru nggak berani masuk ya. Jadi ini hanya digunakan Bapak Ibu bagi yang sudah punya. Nah, ini kita lihat apakah sampai hari Jumat dia berhasil close di atasnya. Kalau berhasil close di atasnya ya all time high dan stop loss-nya bisa dinaikkan ke sini untuk weekly-nya. Kita lihat foreign flow. Berikut ini adalah foreign flow untuk Pantai Indah Kapuk 2. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dia ada korelasinya ya. Ini sahamnya keluar, sahamnya turun, asingnya keluar, net sell. Lalu asingnya net buy, sahamnya naik. Ya, ini dia masih terus akumulasi tapi sahamnya turun. Ini kelihatan bahwa yang bandarnya bukan asing nih. Hari ini asingnya besar sekali. Kalau kita lihat dari sini aja masih paling besar, baru ketemunya di bulan Februari. Asingnya masuk hari ini 35,2 miliar net buy, dalam 5 hari 32,5 hampir sama. Jadi sebelum-sebelumnya kecil saja. Dalam 20 hari ada 14,16 miliar asing net buy. Kumulatif dalam 60 hari kumulatif asingnya membesar, net buy-nya menjadi 51,47. Dalam 100 hari dia mengecil sedikit dibanding 60 hari, dia menjadi net buy 49,81 miliar. Oke, itulah foreign flow untuk Pani. Saya cukupkan untuk aftermarket close hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Dan Bapak Ibu kalau berminat mengikuti workshop bisa hubungi saya. Jangan lupa ya kalau perlu komen, like, and share-nya ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.